memiliki berbagai macam pasukan bersenjata yang siap membela pertahanan negara. TNI Angkatan Darat dengan pasukan Kopassus dan Polri dengan pasukan Brimob misalnya. Kedua pasukan ini akan siap diterjunkan, utamanya dalam situasi darurat. Lantas, seperti apa sebenarnya perbedaan Kopassus versus Brimob? Mari kita bongkar. Pembentukan Kopassus berawal dari operasi penumpasan kelompok Republik Rakyat Maluku pada tahun 1950. Selama operasi ini, pasukan TNI banyak berguguran termasuk Letkol Slamet Riyadi yang tewas di kota Ambon. Padahal Letkol Slamet adalah orang yang memiliki ambisi dalam pembentukan pasukan khusus. Namun, Letkol AE Kawilarang melanjutkan gagasan Letkol Slamet. Alhasil Kapten KNIP Rokus Bernardus Visser ditunjuk agar melatih khusus para perwira dan bintara. Penunjukan ini dilatar belakangi pengalaman Rokus di Perang Dunia Pertama. Sebab dulunya, ia adalah tentara Belanda tapi membelot ke tanah air pada 15 April 1952 atau 6 tahun setelah bangsa Indonesia merdeka. Akhirnya, lahir pasukan khusus bernama Kesatuan Komando Teritorial 3. Pasukan elit ini beberapa kali berganti nama, sampai pada tahun 1985 menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Tapi ternyata, Brimoblah menjadi pasukan yang lebih panjang sejarahnya. Bagaimana tidak? Kecabangan Polri ini dibentuk oleh Jepang saat masih menjajah tanah air dengan nama Tokubetsu Keisatsu. Perang pasukan ini baru terlihat pada tahun 1942 kala Belanda menyerang Jepang tanpa syarat. Setelah Jepang kalah dan Indonesia jatuh ke tangan Belanda, Tokubetsu yang berisikan pribumi dan tentara Jepang memilih berjuang. Pasukan ini bahkan ikut melawan Belanda dalam pertempuran bersejarah di Surabaya pada Oktober 1945. Setelah Ibu Pertiwi mendapat kemerdekaan, maka Tokubetsu akhirnya berakhir. Sebab pada 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Muhammad Yasin membaca teks peresmian nama baru menjadi Pasukan Polisi Istimewa. Namun pada 14 November 1961, Presiden Insinyur Soekarno mengganti nama Polisi Istimewa menjadi Brigade Mobile atau Brimob dan dikenal sampai sekarang. Kedua pasukan ini memang memiliki latar belakang yang berbeda, tapi sama-sama berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Lantas bagaimana dengan ciri khas Brimob versus Kopassus? Brimob sendiri dikenal dengan moto jiwa ragaku demi kemanusiaan. Pasukan di bawah naungan Polri ini memiliki tugas yang berbeda-beda, seperti Brigade Pelopor hingga Satuan Gegana. Khusus Gegana terbagi menjadi 5 detasemen, yaitu Detasemen Intelijen, Detasemen Penjinak Bom, Detasemen Anti-Teror, Detasemen Anti-Anarkis, Detasemen Kimia, Biologi, dan Radiologis. Berbeda dengan Kopassus, pasukan elit ini tidak disebut sebagai satuan karena sifatnya yang khusus. Makanya Kopassus menciptakan struktur sendiri yang berbeda dari lainnya dengan nama grup. Penggunaan istilah ini bertujuan agar pasukan Kopassus terhindar dari standar ukuran. Grup Kopassus sendiri terbagi menjadi 5, yaitu Grup 1 para komando berlokasi di Serang, Banten, Grup 2 para komando berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah, Grup 3 Sandi Yuda berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur, Satuan 81 Penanggulangan Teror atau setingkat dengan Satuan berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus atau Pusdiklat Passus berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat. Walau begitu, seluruh pasukan Kopassus sangat khas dengan baret merah dan penggunaan corak loreng darah. Mereka juga sangat kental dengan moto berani benar dan berhasil. Sementara Brimob menggunakan seragam kebesarannya berwarna hitam dan baret biru navy. Bisa dilihat perbedaan mencolok dari dua pasukan ini, utamanya dalam segi pembagian pasukan hingga ciri khas seragam masing-masing. Nah, bagaimana dengan proses pendidikannya? Menjadi seorang anggota Brimob dan Kopassus jelas tidaklah mudah. Berbagai proses dan pendidikan yang mengerikan harus dijalani. Kopassus misalnya, untuk menjadikan pasukan elit para siswa dididik di Pusat Pelatihan dan Latihan Pasukan Khusus di Batu Jajar, Jawa Barat. Pendidikan ini dilaksanakan selama 7 bulan atau 28 minggu. Ya, memang sudah menjadi hal umum kalau pendidikan Kopassus sangatlah mengerikan. Pada tahap pertama, para siswa ditempa di basis selama 18 minggu. Namun di tahap kedua pendidikan, calon baret merah dilepas di hutan dan pegunungan sebanyak 2 kali selama 6 minggu.
Di tahap ketiga, peserta dilepas di rawa laut selama 4 minggu berlokasi di Pulau Nusa Kambangan. Pada tahap terakhir ini, biasa juga disebut Minggu Neraka. Bagaimana tidak, peserta yang awalnya bisa mencapai 500 orang bisa berkurang menjadi setengahnya. Masalah fisik dan kesehatan menjadi kendala peserta hingga akhirnya gugur. Sebab latihan ini dibuat serupa dengan operasi militer hingga perang. Peserta juga menjalani survival laut, pelolosan hingga pendaratan perahu karet. Sementara BRIMOB, proses pendidikan dilaksanakan di Akademi Polisi atau Akpol. Para Tantama dididik sebagai insan bayangkara dengan sikap perilaku, pengetahuan, tugas umum, dan khusus untuk BRIMOB. Peserta juga dibekali berbagai latihan layaknya prajurit militer. Mereka turut diberi ilmu terampil menjalankan reserse mobile atau RESMOB, sehingga memiliki kualifikasi seperti ini. 1. Terampil mengaplikasikan kemampuan One Terror atau pahlawan teror. 2. Memiliki pengetahuan penjinakan bom atau J-Bomb, tampil mengaplikasikan kemampuan Search and Rescue atau SAR. 4. Tampil mengaplikasikan kemampuan ketegasan lapangan Brigade Mobil KLBM. 5. Memiliki pengetahuan kimia biologi radioaktif atau KBR. 6. Memahami prinsip dasar HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. 7. Mengetahui kekuatan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pokok Polri. 8. Mampu mengaplikasikan navigator darat. Dan 9. Mampu mengaplikasikan ketangkasan pendukung kemampuan BRIMOB atau Polri. Nah, kalau persenjataan, kira-kira apa saja yang membedakan? Kopassus dibekali sejumlah perlengkapan dan persenjataan saat bertugas. Sejarah mencatat, pasukan ini telah berganti perlengkapan tempur beberapa kali. Di antaranya, SMR brand atau sejenis senapan mesin ringan digunakan tahun 1953 atau di awal pembentukan Kopassus. Uzi digunakan sejak 1949 atau 1954. AK-47 digunakan sejak 1960. MP5, SS2V5, dan pisau komando. Di masa sekarang, Kopassus dibekali berbagai senjata khusus, salah satunya SPR-2 kaliber 12,7 mm buatan dalam negeri. Tak kalah dengan Kopassus, BRIMOB juga dibekali sejumlah senjata dan telah beberapa kali berganti-ganti. Di antaranya SMG SAV Z61 Scorpion, AK-47, Ingram Mag-10, SMR FN Minimi, AK-101, Steyr AUG, Arctic Warfare 6 Hour 516 PM, Barrett MRAD, dan Sangkur. Bagaimana? Kedua pasukan ini sangat berbeda dalam segi penggunaan persenjataan. Hanya senapan AK-47 yang sama-sama digunakan dua pasukan ini. Bagaimana perbedaan tugas dan fungsi BRIMOB versus Kopassus? Dalam menjalankan tugas dan fungsi, BRIMOB dituntut agar menjalankan fungsinya. Misal, Satuan Gegana berfungsi untuk menjinakkan bahan peledak dan ancaman bom. BRIMOB juga memiliki satuan pelopor bertugas khusus dan bersifat paramiliter. Satuan ini biasanya menangani kerusuhan atau yang biasa disebut huru-hara, penanganan SAR dan operasi penyerbuan. Saat bertugas di daerah konflik, satuan pelopor secara konvensional berada di Komando Militer Gabungan dengan TNI. Salah satu operasi khusus yang dijalankan yakni pemberontakan di Aceh hingga Papua. Sementara Kopassus dikenal memiliki kemampuan bergerak cepat di segala medan, menembak dengan tepat, mengintai, dan anti-teror. Tugas Kopassus sendiri yakni menjalankan operasi militer perang, di antaranya direct action atau serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh. Kemudian, Combat SAR, Adventure Combat Intelligence, atau operasi intelijen khusus. Biasanya, dalam menjalankan misi khusus, anggota Kopassus yang diutus berjumlah sangat sedikit. Tugas lain dari Kopassus adalah operasi militer selain perang, di antaranya bantuan kemanusiaan AIRSO yang termasuk operasi anti-insurgensi, separatisme, dan pemberontak. Dengan banyaknya tugas dan fungsi Kopassus dan BRIMOB, kira-kira berapa gaji yang diterima setiap pasukan? Baik Kopassus dan BRIMOB, kedua pasukan ini memiliki gaji yang setara dengan PNS pada umumnya. Selain gaji pokok, ada juga tunjangan. Kedua pasukan ini mendapat haknya sesuai golongan dan pangkat. TNI AD tingkat Tantama sendiri mulai 2,5 sampai 2,9 juta. Di tingkat Bintara, gaji yang didapat antara 3,4 sampai 4 juta rupiah. Kalau tingkat perwira, yakni 4,4 sampai 4,4 juta. Sedangkan tingkat perwira menengah, 4,9 hingga 5,2 juta.
dan perwira tinggi 5,4 sampai 5,9 juta. Sebaliknya, gaji Brimob dari tingkatan Tama dari 2,5 sampai 2,9 juta plus tunjangan. Kalau pangkat Bintara 3,4 sampai 4 juta plus tunjangan. Perwira pertama 4,4 sampai 4,4 juta plus tunjangan. Sedangkan perwira menengah 4,9 sampai 5,2 juta. Dan perwira tinggi 5,4 sampai 5,9. Padahal lumayan juga ya.